Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anakku sayang? Iya, sehat semuanya ya. Sekarang kita bertemu lagi di pembelajaran 4 ya. Nah, pembelajaran 3 kita lewat. Jadi pembelajaran 3 nanti kita hari Kamis ya. Untuk hari Kamis kan itu matematika harus dijelaskan lebih jelas lagi di papan tulis ya. Nah, tapi biasa sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan anak buka halaman, buka buku temanya, buku tema 2 kegemaranku ya. Nah, ini subtema 4 gemar membaca, masih gemar membaca pembelajaran 4. Ini nama Pak Guru. Kita lewat pembelajaran 3 karena pembelajaran 3 itu matematika harus dijelaskan lebih rinci lagi. Nanti kita ketemu pembelajaran 3 di sekolah ya. Nah, silakan buka bukunya halaman 169. Ini pembelajaran 4. Ini pelajarannya terdiri dari olahraga, bahasa PJOK dan SBDP ya. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak mata membuat kita sehat. Betul. Ini selalu dianjurkan untuk menjaga jarak mata agar sehat ya. Menulis dengan buku, mata kita dengan buku jangan terlalu dekat. Membaca juga sama. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerakan mendorong. Lakukan bersama temanmu. Nah, ini pelajaran olahraga. Nah, nanti ibu guru yang bagiannya ya, ibu guru olahraga. Kita lanjut. Nah, ini buka halaman 170. Nah, inilah pelajaran bahasa Indonesia ya. Perhatikan, jangan malas supaya cepat pinter. Cepat pinter, jangan kalah sama kelas 1 yang lain ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda centang atau checklist posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Kemarin sudah, sekarang diulangi lagi. Kenapa? Biar kamu benar-benar tahu duduk yang benar saat membaca. Agar badan tidak bungkuk, mata tidak rusak. Ya. Nah, mana ini yang keempat ini yang betul? Ada 6 di gambarnya ya. Ada 6. Nah, ini ada 6 gambarnya. Nah, silakan kamu centang gambar yang sesuai. Nah, boleh yang tidak sesuai dibiarkan atau dikasih silang. Nah, supaya tidak keliru disilang aja. Oh, ini salah, silang aja. Walaupun perintahnya tidak ada, ini perintah dari Pak Guru, silang. Jadi biar tahu, oh ini yang salah, ini yang benar ya. Nah, ini begini ya. Kalau yang betul di checklist. Yang betul di checklist, yang salah di silang ya. Silakan ini nggak perlu dijelasin lagi. Yang penting kamu tahu cara duduk yang benar waktu membaca dan menulis dan memegang pensil. Lanjut, halaman 171. Ayo mengamati. Nah, ini ada cerita. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Nah, dia mengamati buku cerita, dipegang, dilihat, diperhatikan, itu namanya mengamati. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Nah, ini yang penting kamu ini ngerti. Apa itu ilustrasi? Ilustrasi itu gambar-gambar yang terdapat pada buku. Gambar yang terdapat pada buku namanya ilustrasi. Ya. Nah, di sini di buku gambar, banyak gambar. Nih, banyak gambar, contohnya ini. Ini gambar. Lihat ini gambar, Pak Guru jelasin, lihatin. Nah, ada gambar ini. Pokoknya gambar di dalam buku
namanya ilustrasi. Ntar ada yang nanya, apa ilustrasi? Yaitu gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Ada kolase. Apa itu kolase kemarin? Kolase adalah menggambar dengan menggunakan sobekan-sobekan kertas. Dari kertas origami. Pak, saya nggak disobek, digunting. Ya sama aja. Itu anggaplah itu sobekan-sobekan kertas. Ya. Nah, itu. Ilustrasi adalah gambar-gambar yang ada pada buku. Jadi gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Pasti dalam cerita itu ada ilustrasi. Ada gambarnya. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada gambar ilustrasi ini. Nah, ini ceritanya apa? Kita baca ya. Kita baca. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Nah, ini ilustrasi, ini gambarnya nih, ilustrasinya ini. Kancil kaget, buayanya mau menerkam. Buaya menerkam, Kancil kaget. Nah, kata Kancil apa? Kancil itu binatang dalam cerita itu yang binatang cerdik. Cerdik itu bukan pandai aja. Cerdik itu selain pandai juga pinter, banyak akalnya. Cerdik itu banyak akalnya. Jadi dalam cerita si Kancil itu binatang yang cerdik, yaitu banyak akalnya. Ya, mau ulangi. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Pas dia menyeberang, wah ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Tuh, pas mau diterkam, buaya, jangan nerkam aku. Aku akan menghitung kamu. Aku bawa daging kesukaanmu. Silahkan kamu baris biar kebagian semua. Tuh, nggak kaget, nggak panik si Kancil. Baris buaya, dipimpin oleh komandannya. Komandannya dibariskan. Nah, terus setelah dibariskan, lewatlah si Kancil, lihat di gambarnya, dibentuk jembatan. Tuh. Padahal si Kancil bawa daging enggak? Enggak. Dia pengen selamat. Tuh. Terima kasih buaya. Kau telah membantuku menyeberang sungai. Terima kasih buaya, kau telah membantu menyeberang sungai. Kata buaya, sialan, gua ketipu. Kenapa buaya bisa ketipu? Karena dia bodoh. Nah, ingat, kalau bodoh itulah seperti itu. Bakal dikerjain terus. Si Kancil cerdik. Dia kan waktu itu dikejar-kejar oleh petani karena mencuri timun. Dia lari, pas lari ada sungai. Pas di sungai mau nyebrang, nggak ada jembatan, ada buaya mau menerkam, suruh baris begini ya. Nah, itu cerdik. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Tuh, senang, aku senang buaya bisa bebas dari kamu. Dadah buaya bodoh. Nah, itu ya. Itu cerita. Nah, gambar-gambar inilah yang disebut ilustrasi. Jadi seolah-olah buaya dan kancilnya itu ada seperti ini digambarkan ya. Buaya mau menerkam kancil nih begini. Buaya menyelewati dan sini. Nah, ini jadi dalam cerita ini kancil adalah binatang yang cerdik. Apa itu cerdik? Banyak akalnya ya. Lanjut. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatan di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Jadi buku harian itu buku biasa, bentuk buku tulis, berbentuk buku tulis. Ini buku paket ya, anggap di buku tulis. Cuma di luarnya dihias
buku harianku. Nah, di situ ditulis tanggal 2 September ibu guru pergi ke pasar membeli oncom. Nah, tulis di situ, tulis. Terus tanggal 3 September ibu guru di rumah memasak goreng teri. Nah, itu ditulis ya. Tanggal 4 September Pak Guru memberi hadiah kepada anak-anak kelas 1A berupa pujian. Itu ditulis di buku harian. Nah, kamu juga harus punya. Tapi kalau masih baru anak kecil, anak kelas 1 belum ngerti banget ya. Nah, tapi nanti udah gede bisa bikin buku harian. Nah, ini buku harian. Ya, ini ibu guru berceritanya ya. Nah, buku harian ibu guru sedang membaca nih. Buku harian. Anak-anak, inilah buku harian bu guru. Bu guru setiap melakukan kegiatan ditulis di buku harian. Ditulis di buku harian. Bu guru hari Kamis berangkat ke sekolah dari rumah jam 6. Sampai ke sekolah jam 6.30. Setelah sampai di sekolah, ibu guru membariskan anak-anak di depan gerbang. Nah, itu ditulis di buku harian. Jadi kejadian sehari-hari ditulislah di buku harian. Kenapa? Biar tidak lupa. Nah, sekarang ada yang di HP, di buku hariannya di HP. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus itu tulis di buku harian. Nanti pas di rumah sambil tiduran duduk dibuka. Oh, ini. Tadi saya jam 6.30 sudah sampai membariskan anak-anak. Oh, ternyata masih ada anak-anak yang nangis. Ditulis. Nah, itu di buku harian ya. Di buku harian. Lanjut. Nah, ini. Ayo berkreasi. Nah, ini masuk SBDP. Yang tadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, Pak Guru belum bikin tugasnya. Nanti diberi tugas. Baru tadi tugasnya apa? Bahasa Indonesia yang memberi tanda checklist. Nah, ayo berkreasi. Berkreasi itu melakukan kegiatan menghias sebagus mungkin. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Tuh kan, yang telah dilakukan. Kegiatan sehari-hari. Bangun pagi jam sekian. Setelah bangun ditulis. Menyiapkan sarapan pagi. Nah, ditulis itu di buku harian. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apa kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Oh, itu. Si Kaira punya buku harian dihias. Si Balep punya buku harian. Si Dimas punya buku harian. Si Azkia punya buku harian, ditulis di situ. Kita sambil duduk dibaca. Tadi pagi saya belajar melalui video. Videonya dari Pak Guru, ada fotonya. Nah, itu ditulis. Belajar tentang apa? Tentang menyusun kata, kartu kata tulis. Itu namanya buku harian. Nah, tapi ini nggak usah dibuat. Nah, ini buku hariannya, lihat. Nah, buku harian ini buku biasa dihias seperti ini. Ya, dihias seperti ini. Ini namanya buku harian. Ya, jadi buku harian itu mencatat kegiatan kita sehari-hari. Saya hari Kamis bangun jam 5. Terus mandi, sarapan, selesai rapi, berpakaian. Saya berangkat ke sekolah. Ditulis di situ. Itu buku harian. Nah, kalau bacanya belum bisa, belum lancar bagaimana? Iya, makanya Bapak ini tidak menugaskan untuk membuat buku harian, enggak ya? Ya, berarti ini pelajarannya yang ada tugasnya hanya bahasa Indonesia, ya. Jadi buku harian adalah
buku yang apa? Buku yang digunakan untuk mencatat atau menuliskan kegiatan kita sehari-hari. Bukan buku bahasa Indonesia, bukan buku matematika, bukan buku SBDP. Buku kegiatan kita. Kalau SBDP, mencatat SBDP, matematika, buku matematika. Kalau ini mah kegiatan sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari. Pulang sekolah, waduh. Pulang sekolah saya disuruh oleh mama pergi ke warung membeli tomat. Tulis membeli itu di buku harian, bukan di buku bahasa Indonesia ya. Itulah yang disebut buku harian. Nah, ini pembelajaran 4 selesai. Nanti bab tugasnya bahasa Indonesia yaitu halaman 170. Bahasa Indonesia halaman 170. Terus yang halaman 171 kancil nanti Pak Guru tuliskan tugasnya karena di sini nggak ada tugasnya, padahal ini harusnya ada. Harusnya ada ya. Pembelajaran 4 selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan malas belajar. Yang masih diejah, tetap ejah terus biar lancar. Latihan menulis, latihan membaca, dan latihan ngitung. Dadah.